Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wa sholatu wassalamu ala sayyidinal mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa lisidaqi wa wafa amma ba'du. Anak-anakku, marilah untuk mengawali pertemuan kita baca dulu doa pembuka. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Kita lanjutkan dengan tadarus Al-Quran. Kita baca Quran surat Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Anak-anakku, untuk kali ini kita sampai pada materi beriman kepada qada dan qadar berbuah ketenangan hati. Secara bahasa, qada memiliki beberapa pengertian, yaitu hukum, keputusan, ketetapan, kehendak. Adapun qadar secara bahasa artinya adalah kepastian, ukuran, kekuasaan, perwujudan kehendak. Secara istilah, qada adalah ketetapan Allah terhadap segala sesuatu sejak zaman azali. Zaman azali ialah zaman ketika segala sesuatu belum tercipta. Qadar ialah perwujudan kehendak Allah Subhanahu wa taala terhadap semua makhluknya dalam ukuran dan bentuk-bentuk tertentu sesuai dengan irodahnya. Antara qada dan qadar terdapat hubungan erat dan merupakan satu kesatuan. Qada merupakan ketentuan, kehendak dan kemauan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan qadar merupakan perwujudan dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Qada dan qadar biasa dikenal dengan istilah takdir. Iman kepada takdir berarti percaya bahwa segala apa yang terjadi di alam semesta ini seperti sehat, sakit, rezeki, jodoh seseorang merupakan kehendak dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 8. Mari kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ya'lamu ma tahmilu kullu unsa wa ma taghidul arhamu wa ma tasdad wa kullu syai'in 'indahu bimiqdar. Yang artinya, Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan, apa yang kurang sempurna dan apa yang bertambah dalam rahim. Dan segala sesuatu ada ukuran di sisinya. Anak-anakku, takdir baru dapat diketahui oleh manusia setelah terjadi sebuah kenyataan atau peristiwa. Contoh, Almay bercita-cita ingin menjadi pegawai bank. Setelah lulus SMA, ia kuliah di jurusan ekonomi supaya mendapat gelar sarjana ekonomi. Semua ini Almay lakukan untuk menunjang tercapainya cita-cita tersebut. Setelah lulus kuliah, ternyata Almay lebih memilih menjadi pedagang alat-alat elektronik, bukan bekerja di bank. Nah, dari contoh tersebut kita bisa mengetahui bahwa semua makhluk tidak bisa mengelak dari takdir Allah Subhanahu wa taala.
Ketahuilah bahwa meskipun takdir manusia telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun tak satu pun yang bisa mengetahuinya sebelum hal itu terjadi. Hal inilah yang menjadikan manusia tetap wajib berusaha untuk meraih yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan kepada manusia untuk menjalani kehidupannya dengan cara ikhtiar sekuat tenaga serta mengiringinya dengan berdoa. Anak-anakku, macam-macam takdir. 1. Takdir mu'alaq. 2. Takdir mubrom. Yang pertama, takdir mu'alaq. Mu'alaq secara bahasa artinya sesuatu yang digantungkan. Takdir mu'alaq yaitu ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang mengikut sertakan peran manusia melalui usaha atau ikhtiarnya. Sebagaimana firman Allah diterangkan dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Contoh takdir mu'alaq. 1. Kepandaian. Seseorang yang ingin pandai maka harus berusaha meraihnya. Usaha-usaha tersebut antara lain dengan cara rajin belajar dan disiplin membagi waktu. Contoh yang kedua adalah kesehatan. Seseorang yang ingin sehat harus berusaha dengan cara berolahraga teratur, menjaga kebersihan, menjaga gizi dan pola makan. Jika melakukan usaha-usaha tersebut, tubuh akan sehat. Yang ketiga contohnya adalah kemakmuran. Kemakmuran bisa diraih dengan giat bekerja, kreatif, pantang menyerah, rajin menabung, dan hemat. Agar seorang menjadi pandai, sehat, hidup makmur, maka harus berusaha meraihnya, bukan pasrah menunggu nasib. Tidak mungkin seorang menjadi pandai kalau malas belajar. Tidak mungkin seorang menjadi sehat kalau tidak pernah olahraga. Dan tidak mungkin pula seorang menjadi kaya kalau malas bekerja. Jadi, meskipun Allah Subhanahu wa taala telah menentukan segalanya, manusia tetap harus berusaha mengubah nasibnya. Anak-anakku, untuk yang kedua adalah takdir mubrom. Mubrom secara bahasa artinya adalah sesuatu yang tidak dapat dielakkan atau sudah pasti. Takdir mubrom adalah ketentuan mutlak dari Allah Subhanahu wa taala yang pasti berlaku dan manusia tidak diberi peran untuk mewujudkannya. Contoh takdir mubrom: jenis kelamin manusia, ajal, api memiliki sifat panas, kemudian kejadian kiamat, dan sebagainya. Nah, demikianlah tentang takdir. Selanjutnya kita lanjutkan manfaat beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama adalah menenangkan jiwa. Seseorang yang beriman kepada qada dan qadar akan mendapatkan ketenangan jiwa. Hal ini dikarenakan ia merasa senang dan menerima dengan ikhlas atas semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kekhawatiran dalam jiwa karena ia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa menghendaki kebaikan pada diri hambanya. Yang kedua, senantiasa bersikap sabar dan bersyukur. Anak-anakku, apabila kita mendapat nikmat, harusnya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ciri orang yang bersyukur yaitu di dalam hatinya merasa cukup atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, rasa syukur tersebut diwujudkan secara lisan dan perbuatan.
Syukur secara lisan yaitu dengan mengucapkan alhamdulillah, memperbanyak ibadah, sedekah, serta menggunakan nikmat-nikmat tersebut sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman kepada qada dan qadar juga akan sabar, pasrah dan tawakal apabila mengalami kesulitan, kesusahan, terkena musibah ataupun cobaan. Bentuk musibah atau cobaan bisa berupa bencana alam, kebakaran, kekurangan bahan makanan, dan lain sebagainya. Semua musibah dan cobaan itu pada hakikatnya bertujuan untuk menguji keimanan seorang hamba. Oleh karena itu, sikap terbaik dalam menghadapi musibah dan cobaan adalah dengan bersabar. Manfaat yang ketiga adalah menumbuhkan sikap optimis. Seseorang yang beriman kepada qada dan qadar akan memiliki sikap optimis. Kegagalan meraih cita-cita tidak membuatnya berputus asa. Justru sebaliknya, makin bersemangat berusaha sekuat tenaga untuk meraihnya. Ia meyakini setiap kegagalan pasti ada pelajaran berharga. Ia akan segera introspeksi diri mencari kelemahan dan kekurangannya. Setelah mengetahui kelemahan dan kekurangan tersebut, ia akan belajar dan berlatih dengan tekun. Di hatinya ada keyakinan bahwa suatu saat cita-cita tersebut pasti tercapai. Adapun hikmah yang keempat adalah menjauhkan diri dari sifat sombong. Seseorang yang beriman kepada qada dan qadar, apabila memperoleh keberhasilan, ia menganggap semua itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak pernah mengatakan semua itu merupakan hasil usahanya sendiri. Ia tetap merasa rendah hati kepada siapapun. Nah, anak-anakku, demikianlah tentang qada dan qadar. Untuk lebih memahami materi kali ini, silahkan kalian jawab pertanyaan ini. 1. Jelaskan pengertian qada dan qadar. Yang kedua, tulislah satu dalil yang menjelaskan tentang takdir mu'allaq. Yang ketiga, sebutkan 3 contoh. A. Takdir mu'allaq. B. Takdir mubrom. Dan yang keempat, jelaskan manfaat hikmah beriman kepada qada dan qadar. Silakan untuk jawaban kalian tulis dalam buku tugas kalian masing-masing. Anak-anakku, demikianlah untuk materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan bila mana ada kesalahan kekurangan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.